Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Satria Nugraha Fikriansyah, pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Untuk materi yang dibahas, masih berkaitan tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, part 3. Pokok bahasan. Hubungan antara makanan dan kesehatan, makanan sehat, dan akibat gizi salah. Hubungan zat gizi dengan kesehatan. Kesehatan dapat kita peroleh dengan menerapkan pola makan seimbang, yaitu susunan makanan yang kita konsumsi memiliki zat yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Seperti yang kalian sudah ketahui, konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi baik terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang bisa digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi kurang akan terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat esensial. Status gizi lebih terjadi apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah yang berlebihan, sehingga menimbulkan efek toksis atau membahayakan. Selanjutnya, makanan sehat. Pada dasarnya, makanan sehat bisa kita definisikan sebagai makanan dengan kandungan makronutrisi dan mikronutrisi yang seimbang atau sama baiknya. Akan tetapi, perlu untuk dipahami lebih dalam, yaitu tentang perubahan mindset, bahwa tidak ada makanan baik atau buruk secara mutlak. Mengapa demikian? Karena jika kita memikirkan ada makanan yang buruk, kegiatan sehari-hari kita akan terpengaruhi olehnya. Sebagai contoh, aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga merupakan aktivitas yang menyenangkan juga menyehatkan. Akan tetapi, jika kita berpikir bahwa ada makanan yang buruk, maka aktivitas olahraga dapat digunakan sebagai ajang aktivitas balas dendam. Berangkat dari situ, mari kita perhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, ada komposisi. Komposisi mencakup daripada penyajian dan pemilihan sumber. Porsi, karena bisa jadi makanan yang kita konsumsi jumlahnya berlebihan. Kemudian timing. Terlalu lapar menyebabkan tidak rasional, dan terlalu kenyang menyebabkan pencernaan terganggu. Penting bagi kita untuk makan sebelum terlalu lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Frekuensi. Mungkin terdapat makanan yang sangat kita sukai. Akan tetapi, perlu kita perhatikan frekuensi daripada konsumsi makanan yang kita sukai tersebut. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Nah, kemudian ada akibat gizi salah. Akibat gizi salah disebut sebagai malnutrisi. Malnutrisi dibagi menjadi dua keadaan. Ada undernutrition atau gizi kurang, dan overnutrition atau gizi lebih. Akibat gizi salah. Yang pertama, pertumbuhan. Akibat kekurangan zat gizi pada masa pertumbuhan, anak-anak tidak dapat tumbuh menurut potensialnya, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan tidak berjalan dengan optimal dan pertumbuhan otot akan terhambat. Yang kedua, produksi tenaga. Kekurangan energi berasal dari makanan. Nantinya akan menyebabkan seseorang kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas. Sehingga orang-orang akan menjadi malas, merasa lemah, dan produktivitas menurun. Kemudian ada daya tahan. Protein berguna dalam pembentukan antibodi.
Kekurangan protein menyebabkan sistem imun dan antibodi menurun. Hal ini menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit atau infeksi. Kemudian yang keempat, struktur atau fungsi otak. Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kemampuan berpikir. Otak mencapai bentuk maksimal pada usia 2-3 tahun. Kekurangan zat gizi dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen. Kemudian yang terakhir, perilaku. Anak yang menderita kekurangan zat gizi akan memiliki perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan apatis. Sedangkan untuk pada orang dewasa akan menunjukkan perilaku tidak tenang, mudah emosi, dan mudah tersinggung. Akibat gizi salah, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Hal ini terjadi apabila tubuh mengalami status gizi kurang. Akibat gizi salah selanjutnya, yaitu keadaan di mana terjadinya kondisi status gizi lebih, yaitu menyebabkan osteoartritis, diabetes, stroke, masalah pernapasan, kanker, dan hipertensi. Kesimpulannya, perlu bagi kita untuk memperhatikan dan meningkatkan kesadaran tentang apa saja yang kita konsumsi. Karena you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan menentukan bagaimana kualitas diri kamu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.